Kenapa tapi? banyak statement di masyarakat nih ya, menyangkut pautkan anak pertama itu lebih sulit daripada anak terakhir. Orang tua anak pertama mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa? Karena anak pertama itu tahu tentang proses Ya. boleh keluarga segi ekonomi maupun hal apapun itu. Tapi kebanyakan ya, ini kebanyakan anak pertama itu miskomunikasi sama adik-adiknya. Tapi kalau semua sudah berkeluarga, anak yang terakhir itu yang akan jadi pahlawan dari keluarganya. Makanya hari ini rata-rata kalau anak terakhir itu dimanja dulu. Nanti ketika di akhir dia sudah berkeluarga, yang akan merawat orang tua itu ya anak terakhir. Ya gini ya, dan kebetulan kan ya, kamu anak pertama kan? Saya kebetulan anak pertama dari 2 bersaudara. Kenapa mbak anak pertama tuh? Tanya, kenapa saya cuma tanya? Nah, saya kayak gini, kamu anak berapa? Anak berapa? Gue anak terakhir. Cocok ini, pertama dan terakhir. Pertama, Kayak pertama dan terakhir. Kadang ya ada yang 3, tengah-tengah jadi apa, Bu? jangan. Tadi sesuai porsinya. Ya, di sini nggak ada yang bulan yang tengah-tengah. Kebetulan saya pertama, Doni pertama, terakhir. Saling melengkapi. Boga dong. Gula tidak lengkap. Tapi Tapi ada air, tapi ada air. Oh, ada air. Ada air, buat tapi lengkap sama ya. gue gak saudara ya. Tapi gak saudara, Tapi ada air yang lengkap. Ya. Gini, Kenapa tapi? banyak statement di masyarakat nih ya, menyangkut pautkan anak pertama itu lebih sulit daripada anak terakhir. Itu menurut kalian gimana? Bener apa enggak? Ini dari anak pertama dulu ya. Ya oke. Saya Gue anak pertama. ngalah. Mungkin bisa anak terakhir. Ya, mana anak terakhir itu ya bicaranya terakhir ikuti kakaknya. Ya, anak Oke, pertama oke. dulu. Anak pertama, mungkin dari segi orang tua, anak pertama mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa? Karena anak pertama itu tahu tentang proses Ya. Boleh keluarga segi ekonomi maupun hal apapun itu kan mulai kecil. Ya. Nah, kecil, semisal saya orang tua saya kebetulan sebagai wira swasta atau buruh tani. Nah, oke. Saya tahu proses tentang bagaimana awal sampai ekonomi stabil, saya tahu sebelum adik saya lahir. Nah, itu anak pertama. Anak pertama. Kalau dari pandangan anak terakhir nih, gimana dia pandangan anak terakhir nih? Kalau bicara anak pertama itu kadang gue nostalgia dengan masa kecil ya. Namanya kita kan dewasa udah dewasa. Biasanya anak pertama anak terakhir itu beda zaman loh. Beda zaman, beda permainan. Ya, ketepatan. Gue sama kakak gue itu hanya kisaran 5 tahun mungkin ya. 5 tahun. Gak jauh lah ya. Kakak gue kan perempuan ya. Kakak gue perempuan umur 98, kelahiran gue 2001 kan. Ya 5 tahun ya? 5 tahun enggak? Berapa tahun tuh? 3 tahun. 4 ya? 7. Banyak bro. Lu gak lulus matematika. Waduh, nilaiku R. Iya 5 sih kayaknya. Cuman kalau pandangan gue tentang anak terakhir itu nggak sesulit dengan anak pertama. Kalau kita belajar di ilmu psikologi yang gue pelajari itu di salah satu buku, memang untungnya gue juga ini kuliahnya di sosiologi, ketepatan aku juga ada pelajaran namanya sosiologi keluarga. Sempat tuh aku tanya ke salah satu dosen gue yang ngajar sosiologi keluarga, Bu, sebenarnya ini menarik nih. apa yang menarik? Tentang sosiologi keluarga, karena kebanyakan untuk Gen Z ya, itu keluarganya tidak, nah begitu loh. Tapi nggak kebanyakan sih. Nggak kebanyakan, tapi rata-rata Gen Z itu begitu. Ya sih kalau Gen Z juga banyak yang seperti itu ya nggak tahu juga keluarganya ya. Cuman di sosiologi keluarga tadi itu saya tanya ke dosen saya itu seperti ini, Bu, di antara anak pertama dan kedua ini sebenarnya itu bisa diungkapkan dengan kalimat yang lebih bagus gak Bu? Lebih sengsara yang mana antar perbandingannya anak pertama dengan anak yang kedua atau anak yang terakhir gitu pada waktu itu. Cuman jawabannya beliau itu gini, saya sempat setuju. Memang anak pertama itu lumayan berat karena dia sebagai pendorong, bahkan apalagi dia itu laki-laki ya, dia betul-betul harus kuat banget mentalnya gitu. Nah, sebagai anak terakhir itu bagaimana? Sebagai anak terakhir itu harus jadinya penguat di antara mereka, mensupport. Jangan sampai ya tentu ya kita itu mesti dilemanya itu kadang dimanja bro, kadang anak terakhir itu biasanya dimanja. Berbeda dengan anak yang pertama, yang kedua, ketiga atau kalau sampai anaknya yang 10-an bagaimana? Tapi kebanyakan ya, ini kebanyakan anak pertama itu miskomunikasi sama adik-adiknya. Kebanyakan loh. Nah. Tapi nggak sedikit juga yang sambung.
Bro itu anu bro, punya temen tuh saudaranya ini 10, saudaranya 10. Ya. Dia bicara ke saya itu jadi anak terakhir itu gak enak gitu katanya. Gak enaknya kenapa? Karena Kenapa kok nanti bisa? dia itu yang akan merawat keluarga orang tuanya nanti. Oh gitu. Tuh, caranya gitu. Anak Caranya itu sengsaranya anak pertama. Oke, hari ini sebelum nikah anak pertama itu diombak-ambikan. Tapi kalau semua sudah berkeluarga, anak yang terakhir itu yang akan jadi pahlawan dari keluarganya. Makanya hari ini rata-rata kalau anak terakhir itu dimanja dulu. Nanti ketika di akhir dia sudah berkeluarga, yang akan merawat orang tua itu ya anak terakhir. Tapi memang sering banget terjadi miskomunikasi antara anak pertama dan anak terakhir nih. Contohnya gini, aku dan adikku aja, itu masalahnya sampai sekarang miskomunikasinya pakai banget sekali miskomunikasinya. Bahkan Tapi lo memang introvert kayaknya sih ya, introvert. ya berbanding tadi dengan adikku yang ekstrovert. Ekstrovert banget. Iya, Wah, ekstrovert. Kalau masalah dia mungkin sama ya. Saya sama adik saya juga gitu. Mungkin kendalanya saya kurang tahu apa, tapi mungkin karena semenjak dewasa berhubungan juga, mungkin adik saya terlalu cuek ataupun saya juga cuek karena tidak tahu apa yang harus diobrolkan. Tapi itu salah menurut saya karena apa ya, sebagai kakak seharusnya kita itu bisa memulai hal untuk bisa menjaga suasana ya. Kendalanya mungkin ya itu di miskomunikasi tadi. Kalau anak pertama gimana? Apakah dengan hubungan dengan kakak bisa terjalin baik atau ada Nah, kalau ini aku ada cerita menarik nih. Nah, Ini menarik banget dan goblok banget. Tolol lah. Iya, Tolol lah. Nah, Ini gini, ceritanya begini. tapi gak usah, tololmu gak usah dinularin ke kita bro. Iya. tolong dah. Ini goblok, tolol. Gimana ini? Tapi bukan cerita hidup lo kan? Ya kebetulan cerita hidup saya. Gini. Ya, gak apa-apa lanjut. Nah, saya lupa tanggal berapa. Yang pasti tanggal 1. Ngapain lo inget tanggal lo? Yang pasti tanggal 1. Karena pun itu kejadian tidak bisa dilupakan. Nah, Oh, yang gitu. kita tanggal 1. Emang, tapi sih memang kalau kejadian-kejadian seperti itu apalagi mengena banget, tanggal pun bahkan sampai detik menit pun kadang ya tahu ya kita. Tanggal 1 jam 10. Jam 10 malam. Ya. Ini gini, cerita gini. Malam sekitar jam 8. Itu saya ngopi ke teman. Nah, terus tiba-tiba game Mobile Legends itu ngerilis skin baru. Game Mobile Legends itu skin unlock Starlight. Nah, kebetulan aku ada uang nih. Pas pen skin nih. Ke Indomaret lah saya. Ke Indomaret. Nah, di pinggir tuh ada kecelakaan cuy, kebetulan. Kecelakaan Yang tidak terduga adalah macet. Rasanya macet cuy. Terus diamannya kececeran itu ya, kececeran di jalan kan? Iya, dia kan sampai ada yang teriak-teriak tuh. Saking takut. Terus akhirnya saya lihat macet itu. nggak lihat. Saya lihat saking takutnya. Akhirnya saya beli Golda 3 sama top up Dana. Sambil lihat kecelakaan. Enggak lah, kayak Indomaret lah. Oh, Sebenarnya Indomaret. deket jaraknya. Oke. Nah, jadi itu saya pulang nih. Setelah top up. Wah, dapat Golda. Pulang nih saya. Pas lewat macet yang kecelakaan tuh, udah saya lihat udah banyak darah di pinggir. Di sana udah histeris. Tolong. Saya lihat ada orang, ada masyarakat di situ tuh ngevakuasi orang cuy di bawah truk. Saya udah nggak berani lihat tuh, udah takut udah. Lewat, seret. Sampai di rumah temen, kita mabar nih Mobile Legends nih. Arnold nih, pamer. Oke, Arnold sistem. main nih. Sistem tapi gini cuy. Nah kebetulan waktu itu ibuku nelpon. Karena terbiasa nggak ditelepon, ya tak matikan dong. Wah ganggu. Ngapain nelpon? Ini Jadi agak beres ya. Ibu jam- sendiri telepon dimatikan. Wah, Itu jam becus nih. Dan nelpon itu jam Sebagai 10-an, ya. kakak ini gak patut dicontoh bro. Nggak boleh dicontoh. Ya, tapi gak apa-apa anak muda bro. Anak muda. Nggak mudah kan Tapi waktu anak muda banget nggak? seneng-seneng. Lo umur berapa sih? 24. Nah itu kejadiannya kebetulan kalau nggak salah umur 2. Ingat dia, Masih bro. 2. 2 Masih tahun yang ingat. lalu. Iya, saya masih teriang-iang cuy. Nah, telepon, kata angkat nih. Akhirnya pulang nih. Pas pulang rumah sepi. Wah, kok rumah sepi? Tumben jam 11 malam rumah sepi. Pulang nih. Tidur mungkin. Saya pikirnya gitu, tapi kok nggak dikunci rumah. Akhirnya saya masuk nih. Saya main ngapain mau di rumah? Sampai di rumah saya masih main Mobile Legends. Saya masih main. Ibu datang bapak, red, naik ambulan, red. Ambulan kalau nggak pick up kalau nggak salah. Pick up, red. Sampai rumah,
ada orang digotong gitu. Tik, 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 tik. Saya main Mobile Legend. Tapi lo itu siapa itu dia enggak? Adikku Yang kecelakaan tadi. dan tanya, Damar kenapa? Habis kecelakaan di Indomaret. Saya respon dong. Yang saya tinggal pakai Golda tadi. Wah, tadi aku juga respon begini. Perasaan banget. Respon begini. Tadi juga aku bilang ada kecelakaan. Di mana? Di depan Indomaret. Ya itu adekmu. Astaga. Jadi gitu. Jadi Tapi dan bayangin. Aku kaget sambil main Mobile Legend. Goldanya kemana? lo terusin Mobile Legend lo kan? Terus lah. Astaga. Aduh. Asik. Kenapa? Kenapa? Gitu. Aduh Yan. Itu kalau dan ternyata yang orang dievakuasi di bawah truk itu adik saya tuh. Adik saya langsat. Ini kata yang sangat luar biasa untuk adiknya. Beliau bos. Iya, bos. Tapi lo enggak ikut tidur nemenin adikmu enggak? Enggak lah tidur sendiri. Astaga, ini patut gak dicontohnya anak muda. Tapi untung nggak apa-apa Jun. Cuma sekedar patah tulang sama berat sih. Selamat nggak apa-apa. Sial. Nggak parah-parah lah. Ya, itulah sebagai kakak pertama. Pesan saya jangan tolol anjing. Udah. Lo Gitu. pesen ke gue juga nggak sebagai anak terakhir? Ya anak terakhir juga bro. Nah, jadi anak terakhir Ya enak. masih kalau nanti kan Tuh. juga aku publikasikan, gue kasihkan peran juga kepada anak gue nanti yang anak pertama. Lo harus kuat, gitu. Pating tulang, gitu. Ya, gitulah sebagai anak pertama. Tetap semangat karena kehidupan terus berjalan. Terutama anak laki-laki dan pertama bukan anak laki terakhir. Kuat intinya, apapun masalahnya tetap diselesaikan bersama-sama. Jalan. Karena apapun kondisi keluarga kita itu yang akan selalu membantu kita sampai nanti. Good experience. Oke. Kasih yuk. Ayo kasih dong. Bayar. Korek. Mas. Rokok. Hati. Pulang.